Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Zakia, NIM 06091381924043 dari jurusan Pendidikan Biologi Palembang 2019. Kali ini saya akan membuat video pembelajaran mengenai tentang sistem indera pada hewan moluska, yaitu bekicot atau siput darat. Kepada teman-teman, selamat menikmati videonya. Stay tune dan happy watching. Filum Mollusca berasal dari bahasa Latin yaitu molluscus yang berarti lunak. Mollusca merupakan hewan invertebrata atau tidak memiliki tulang belakang dan bertubuh lunak. Mollusca termasuk dalam hewan yang lunak baik yang dengan cangkang ataupun tanpa cangkang. Contoh dari hewan mollusca yaitu seperti berbagai jenis kerang-kerangan, siput, kiton, cumi-cumi, dan kerabatnya. Dalam proyek kali ini, saya mengambil contoh hewan moluska yaitu bekicot atau siput darat dengan nama latin Achatina fulica. Bekicot termasuk siput darat yang tergolong dalam suku Achatinidae dan termasuk anggota kelas Mollusca gastropoda. Bekicot termasuk binatang moluska yang bertubuh lunak dan tidak memiliki tulang belakang. Terdapat 3 macam reseptor utama pada bekicot. Yang pertama, kemoreseptor, terletak pada tentakel bekicot yang pendek sebagai alat penerima sensor kimiawi dan alat peraba. Kemudian ada statoreseptor berupa statokis yang terdapat pada ganglion pedalis dan mendapat syaraf dari ganglion cerebralis, berada pada epidermis kepala dan kaki. Dan yang terakhir, fotoreseptor, terletak pada sepasang tentakel yang panjang yang berdiri tegak ke atas sebagai alat penerima rangsang cahaya, dan di atasnya terdapat stigma berbentuk bulat hitam yang merupakan mata dari bekicot. Alat indera bekicot ada 4. Yang pertama, mata. Mata bekicot terdapat pada ujung tentakel panjang dan berbentuk bulat, berfungsi untuk mendeteksi cahaya dan membedakan gelap dan terang. Yang kedua ada tentakel pendek, berfungsi sebagai alat peraba untuk merasakan perubahan suhu tubuh, petunjuk jalan, petunjuk adanya makanan, dan pembau. Yang ketiga ada osphradium sebagai kemoreseptor atau merespon zat kimia. Yang terakhir ada sepasang statokis yang terletak di bawah kaki yang berfungsi untuk keseimbangan, dan struktur peraba yang terletak dalam epidermis kepala dan kaki. Pada bekicot, sebenarnya sistem penglihatannya ini tidak sempurna dan tidak benar-benar melihat dalam arti normal. Bekicot memiliki sel fotosensitif tetapi tidak memiliki lensa dan tidak ada cara lain untuk memproyeksikan gambar ke sel-sel ini, sehingga sistem penglihatannya hanya dapat membedakan antara terang dan gelap saja. Hal ini memungkinkan bekicot tadi untuk menjaganya dari sinar matahari secara langsung. Bekicot tidak memiliki mekanisme pendengaran, tetapi memiliki kemampuan penciuman dengan mengandalkan tentakel pendek dalam mencium bau makanan. Untuk mengetahui sistem indera atau lebih tepatnya peraba pada bekicot, di sini saya menyentuh atau memegang bagian cangkangnya. Saat cangkang bekicot disentuh, maka bagian tubuhnya yang terdapat saraf tadi atau tentakel serta bagian tubuh lain yang peka terhadap rangsangan akan merangsang stimulus dari sentuhan tadi, sehingga respon yang diberikan siput yaitu ia akan memerintahkan tubuhnya atau bagian perutnya untuk masuk atau berlindung ke dalam cangkang karena merasa ada ancaman atau sentuhan dari luar. Baiklah, itu saja video pembelajaran dari saya kali ini. Terima kasih kepada yang sudah menonton dan sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.